Seorang laki-laki yang pergi keluar dari rumahnya dan dia pulang di petang hari atau sudah malam dalam keadaan lelah karena seharian mencari nafkah untuk keluarganya dan menjaga supaya keluarganya tidak meminta-minta, maka dia tidur di dalam tidurnya karena lelah itu, Pak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kalau Kementerian Agama yang menghimpun data ini, tentunya mayoritas adalah yang proses perceraiannya dari kantor KUA, artinya agamanya Islam. Dari semua provinsi, Pak, yang terbesar itu adalah Jawa Barat. Kasus perceraian di Provinsi Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Angkanya sekitar 33.000 perceraian setahun. Kalau dibagi 12 bulan, Pak, berarti sekitar 3.000 per bulan. 3.000 per bulan, Pak. 3.000 dibagi 31 bulan, berarti satu hari berapa? 100 perceraian. 100 perceraian bagi lagi 24 jam. Jadi setiap jam itu ada berapa, Pak? 4 perceraian. Artinya setiap 15 menit sekali, Pak, kita tadi sudah duduk 45 menit, Pak, kita sholat sampai selesai, Pak, sudah 3 pasang yang bercerai. Masya Allah. Bapak sekalian, perceraian dalam Islam itu halal, tetapi dimurka oleh Allah. Dan yang paling senang, paling bergembira kalau terjadi perceraian siapa? Iblis dan bala-balanya syaitan. Masya Allah. Sekalian, dalam satu kesempatan, iblis sebagai raja dari syaitan itu meminta laporan dari pasukannya satu-satu. Ada yang lapor berhasil memprovokasi orang supaya apa? Korupsi. Yang satu lagi membakar, yang satu lagi membunuh. Iblis cuma duduk saja. Tetapi ketika ada satu orang setan yang lapor, Baginda, saya baru saja berhasil memisahkan suami dan istri yang mereka bercerai. Iblis bangkit berdiri, Pak, langsung pasang jempol. Maksudnya apa? Memang salah satu cara merusak masyarakat adalah melalui perceraian. Saudara, kalau terjadi perceraian, apa yang rusak? Silaturahim di antara dua manusia itu yang sepasang, yang semua saling mencintai. Faktor utama adalah kebencian dari. Jadi orang yang tadi semula mencintai pasangannya sekarang berbalik membenci. Inilah salah satu keberhasilan iblis dan syaitan. Setelah dua itu pecah, Pak, keluarga besar juga pecah. Ya, Pak, ya? Keluarga besar pecah. Maka Masya Allah, bapak-bapak yang sampai saat ini usia pernikahannya di atas 10 tahun dan berusaha betul memelihara keutuhan rumah tangga, mudah-mudahan Allah haramkan dari tersentuh api neraka. Karena inilah kerja keras. Kerja keras, Pak. Orang memelihara pernikahan itu kerja keras. Tidak mungkin suaminya seenaknya sendiri, istrinya seenaknya sendiri. Pasti selesai sebentar. Maka itu Nabi bersabda begini, Pak. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya kepada keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik buat keluargaku. Nah,
Ini mumpung kita lagi masuk ke bab ketakwaan dalam keluarga, Pak. Ini paling penting. Kita kalau keluarga, Pak, meningkat penghasilan kita atau banyak anak tambah anak, itu ujian tambah, Pak. Ya, Pak ya. Ketika Bapak mohon maaf pegawai, masuk ke KS mungkin tidak langsung jadi pegawai tetap, Pak ya. Ada ujian, masa percobaan dan lain. Itu gajinya mungkin baru sekian persen. Ya, saya pernah bekerja di BUMN, Pak. Saya resign 12 tahun yang lalu. Itu gaji awal saya, Pak, itu cuma 60% atau 80%. Nah, setelah 1 tahun diangkat baru 100%. Nah, saudara, makin meningkat kita punya posisi, anak tambah banyak, uang tambah banyak, ujian makin meningkat juga. Maka kita coba kembali merekatkan lem perekat di keluarga kita, Pak. Ya, Nabi SAW ini orang yang paling sayang sama istri-istrinya, Pak. Bayangan, Pak, kita satu orang istri aja kadang-kadang teruji, Pak ya, membagi kasih sayang. Apalagi Nabi SAW itu luar biasa. Maka kalau kita nggak usah lah, Pak, kita kalau orang Jawa bilang gembar-gembor keluar-luar kita ini cinta Nabi. Kalau akhlak kita sama keluarga belum seperti akhlak Nabi, mohon maaf. Salah satu akhlak Nabi nih, Pak, salah satu pada keluarganya. Kalau Nabi pulang dari mana-mana, mohon maaf, beliau itu bawa siwak. Dekat ke rumah beliau sudah siwakan, membersihkan giginya. Supaya apa? Ketika pertama kali ketemu dengan istrinya atau keluarganya, beliau tidak bau mulutnya. Itu baru soal bau mulut, belum yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW ada orang paling gentleman, orang yang paling anggun kepada keluarganya. Nah, kita coba, kadang-kadang kita sama istri, mohon maaf, ini nasihat buat saya, Pak ya, buat saya, supaya kita semuanya sama-sama meneladani Nabi SAW. Kalau kita selamatkan keluarga kita dengan teladan Nabi SAW, masyarakat ini pun insya Allah akan selamat, Pak. Saudara sekalian, ada data lain yang saya harus share ke Anda. Ditemukan kasus-kasus kenakalan anak dan remaja di beberapa titik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Ternyata apa, Pak? Keluarga itu gagal membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Suaminya tidak tanggung jawab. Istrinya pergi merantau jadi TKW. Berapa bulan kira-kira, Pak, kalau jadi TKW di Arab, Pak? Minimal setahun kontrak kerjanya. Apa yang terjadi, Pak? Mohon maaf, ternyata ditemukan ini, Pak, anak-anak yang dibesarkan di keluarga, mohon maaf, ekonomi bagus barangkali, karena dari Arab dikirim sekian juta, ya, maka sama Kementerian Tenaga Kerja disebut apa? Pahlawan devisa, Pak ya, ibu-ibu ini. Tapi apa yang terjadi? Hancur keluarganya, Pak. Lalu kalau kasus-kasus kehancuran keluarga ini begitu marak di tengah masyarakat kita, dipastikan masyarakat pun ikut apa, Pak? Hancur. Nauzubillah min dzalik. Maka ini, Pak, selamatkan kita. Bapak-bapak yang Masya Allah, ini saya angkat topi, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian ini Allah redho lah. Ya, karena banyak laki-laki tidak tanggung jawab, Pak. Ya, saya mengisi di Radio Silaturahim, Pak, hampir setiap Jumat ditelepon orang atau pakai WhatsApp atau SMS, Pak, ibu-ibu yang mengadukan suaminya tidak tanggung jawab hal nafkah. Baru nafkah lahir aja, Pak, suaminya, mohon maaf, Pak, lebih sibuk dengan, mohon maaf, hobinya. Yang hobinya mancing, sak puasnya. Mancing nggak mungkin sejam 2 jam, Pak ya. Apalagi kalau udah pakai boat ke sono, Pak ya. Yang kedua, ngelus-ngelus burung, Pak. Bukan burungnya sendiri, tapi burung berkicau, Pak. Nah, itu juga. Yang ketiga,
modifikasi sepeda motor. Ada nggak kayak gitu Pak? Itu Pak, satu quality time jadi ndak ada di keluarga. Yang kedua, belanja istri terpakai nggak Pak? Terpakai Pak, Masya Allah. Mari perempuan di sebelah kanan kita ini bisa menjadi kunci kita ke surga atau ke neraka. Mohon maaf, kalau nanti misalnya kalau kejadian Pak ya, dia tiba-tiba terperosok ke neraka. Kemudian dia tanya, suami saya tidak pernah mengingatkan saya Pak. Ya Allah, suami saya tidak pernah mengingatkan saya. Suami saya tidak pernah mendidik saya dibiarkan. Nah, terakhir saya ingin tutup tausiah kita ini Pak, bahwa kita Pak akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak-bapak insya Allah yang tiap pagi bangun, apalagi yang kena shift. Ada yang masih kena shift nggak Pak sini Pak? Banyak ya Pak ya. Meski capek bangun Pak, insya Allah bapak-bapak mendapatkan apa yang Nabi janjikan. Seorang laki-laki yang pergi keluar dari rumahnya dan dia pulang di petang hari atau sudah malam dalam keadaan lelah karena seharian mencari nafkah untuk keluarganya dan menjaga supaya keluarganya tidak meminta-minta, maka dia tidur di dalam tidurnya karena lelah itu Pak, Allah mengampuni dosa-dosanya Pak. Laki-laki yang Allah dan Rasulnya banggakan tanggung jawab, karena begitu banyak laki-laki yang gagal bertanggung jawab. Ya, ada 4 kewajiban kita sebagai laki-laki terhadap istri kita. 4M saya sebut 4M Pak. Pertama adalah mahar. Nah Pak, mahar ini urusan penting, tapi kadang-kadang ditunda-tunda. Ada yang maharnya kan, ada yang tunai, ada yang tidak tunai Pak. Ada yang tunai, ada yang ditangguhkan. Ada Pak. Mahar ini kok kita insya Allah semua udah selesai Pak maharnya Pak ya. Yang kedua M, yang kedua ma'isyah, yaitu laki-laki memang harus keluar rumah fighting untuk menafkahi keluarganya. Kalau tidak, yang perempuan yang maju ke depan. Ada enggak Pak laki-laki yang justru hidupi sama perempuannya Pak? Banyak. Ini kehormatannya di mana? Ya, ma'isyah. Jangan dikira Bapak, Anda keluar rumah begitu saja tanpa janji Allah. Ketika Anda berusaha menafkahi keluarga dengan niat lillahi ta'ala Pak ya, insya Allah Pak, keringat Anda nanti bersaksi ya, Masya Allah, Bapak-bapak menjadi orang yang Allah sayang ya Pak ya. Nah, yang ketiga M, yang ketiga adalah ma'ruf, memperlakukan istri kita dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau ngomong juga jangan nyelekit sama istri Pak ya. Ini yang kadang-kadang suami mohon maaf dilarang, seperti tadi nasihatnya Al Hasan, dilarang meremehkan apalagi menghina istri kita. Ya, mohon maaf, perempuan begitu banyak kekurangannya Pak. Apalagi kalau sudah melahirkan lebih dari 2 Pak, badannya sudah tidak selangsing dulu, betul Pak ya. Nah, jangan bicara body ya Pak ya kepada ibu-ibu. Yang ketiga ma'ruf Pak ya. Jadi pertama tadi apa Pak? Mahar, yang kedua ma'isyah, yang ketiga ma'ruf. 4M, yang keempat adalah madrasah. Kita wajib memberikan pendidikan ilmu buat istri kita Pak. Pernah nggak kita ngajari dia baca Quran? Kalau tidak Bapak nggak sempat atau Bapak kurang ilmu, Bapak juga kadang-kadang bacaan Qurannya malu kita untuk ngajari istri Pak ya. Itu kita gaji Ustadz, Ustadz tolong. Tapi kalau bisa jangan Ustadz Pak, nanti istri Anda bisa dekat sama Ustadz bukan dengan Bapak ya. Ya, cari ustazah atau dorong dia, fasilitasi dia ikut majelis taklim biar belajar Quran. Kemudian Bapak-bapak bawakan dari rumah, dari kantor atau dari toko buku. Nah minimal kita alhamdulillah bersyukur nih. Dari DKM menerbitkan apa? Buletin. Apa ini buletin judulnya? FK DKM KSG. Nah, buletin dakwah ini Pak, minimal bawa Pak niatnya untuk nyantuni istri. Ya. Mah, ini ada bagus deh, baca deh. 1 Jumat sekali Pak, seminggu sekali, ya kan? Pokoknya kalau di sini ada Quran,
ada hadis, udah cukup buat dia Pak. Udah dibaca belum? Diskusi Pak. Menurut kamu gimana isinya nih? Apa yang bisa kita laksanakan? Apa yang agak susah kita laksanakan? Begini Pak, ya kan? Dengan begitu Masya Allah Pak, ini kita syukuri Pak. Ya, kadang-kadang Pak Balatak tidak ada yang nyentuh, bahkan jadi bungkus kacang. Ya, padahal di sini ada ayat dan hadis, Masya Allah. Ya, jadi madrasah. Saya ulangi lagi, 4M. Pertama, mahar. Yang kedua, ma'isyah. Yang ketiga, ma'ruf. Yang terakhir, madrasah. 4M insya Allah. Kita jadi ahli surga Pak. Insya Allah Pak. 2 orang, maaf, ada 7 golongan manusia yang besok sama Allah dikasih naungan ketika yang lain tidak kasih naungan. Salah satu adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Jaga cintanya karena Allah. Pak ya. Banyak suami tergoda meninggalkan istrinya. Banyak istri juga tergoda meninggalkan suaminya. Tapi ada suami istri yang menjaga karena apa? Meskipun sang istri sudah tidak lagi secantik dulu, meskipun sang suami tidak lagi segagah dulu, tapi tetap cintanya dijaga karena Allah. Ya, 2 ini dijaga sama Allah. Insya Allah jadi ahli surganya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan semua karyawan dari KS ini diberi oleh Allah pertolongan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang terbaik dan dilimpahi rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Amin Allahumma amin. Dan dijauhkan dari semua fitnah Pak ya, fitnah dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.